dari calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Bandar Lampung. Nama saya Dika Febniawati, guru SDN 1 Gunung Terang. Saya Yurika Ameliza dari SDN 2 Segala Mider. Saya Novita Dewi Mulyani dari SDN 1 Rawa Laut. Salam guru penggerak, Tergerak, bergerak, Menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei Bu Rika. Rika, apa kabar? Baik Ibu. Bu Rika gimana kabarnya? Sehat? Sehat, makin gendut. Iya, hari ini katanya mau ada coaching ya? Iya, hari ini saya jadi coaching ya Bu ya sama Bu Novi. Gitu. Oke, saya nanti observasi ya. Saya mau mengamati bagaimana jalannya coaching yang Ibu lakukan dengan Bu Novi, supaya nanti proses coachingnya akan berjalan dengan lancar. Namun sebelum coaching, saya mau observasi dulu ya. Saya mau tahu nih kesiapan dari Bu Dika sebelum meng-coaching Bu Novi. Ya baik Ibu, terima kasih bantuannya untuk hari ini sebagai observer saya. Saya sangat menerima sekali Ibu masukan-masukan dari Bu Rika. Ya kita ngobrol di dalam ya Ibu Rika. Iya, oke. Ya. Ini ngomong-ngomong Bu Novi, masalahnya apa sih kalau boleh saya tahu? Dia bilang sih rapotnya merah Ibu, rapot ANBK-nya di pelajaran literasi dan numerasi. Iya semalam kita sempat WA-an sih, dia mau ngajakin saya ketemu, ngobrol-ngobrol, diskusi hari ini. Mohon bantuannya hari ini untuk jadi observer saya ya Ibu. Oke Bu Dika, dengan senang hati kita saling membantu ya Bu Dika. Ya, kita mau bicara sebentar tentang praobservasi. Oke siap. Silakan masuk. Wah, gitu ya. Hari ini kita mau coaching ya Bu Dika ya? Iya Bu, saya hari ini rencananya mau ada rencana coaching dengan Bu Novi. Kenapa Bu Novi ada masalah ya? Iya Bu, katanya sih dia kan tadi malam WA saya, katanya dia dipanggil dengan kepala sekolahnya terkait rapot ANBK yang merah Ibu. Oh gitu. Ya itulah, bersama teman harus saling bantu ya. Ya benar sekali Ibu. Oh ya sudahlah kalau gitu. Kita akan ngobrol-ngobrol sedikit tentang coaching ya Bu Dika ya. Jadi sebelum Bu Dika coaching sebagai awal, itu saya akan bertanya dulu sama Bu Dika. Yang pertama itu kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita. Apakah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot pada coachingnya. Lalu bagaimana coaching merespon dan menanggapi pertanyaan tersebut. Tapi jangan lupa prinsip kita dari coaching ini di sini adalah kemitraan. Kemudian kreatif dan memaksimalkan potensi yang dipunyai oleh coach tadi. Nah, pertanyaan pertama ini saya akan tanyakan pada Bu Dika. Kompetensi apa sih yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching kali ini? Begini Bu Rika, kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu presence. Jadi saya akan berusaha meluangkan waktu saya, kehadiran penuh untuk Bu Novi. Kemudian mendengarkan secara aktif. Walaupun saya mendengarkan, tetapi nanti akan ada umpan balik dari Bu Novinya tadi. Kemudian saya akan berusaha untuk memberikan pertanyaan yang berbobot untuk Bu Novi agar dia bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Gitu ya Bu ya, tapi memang iya ya, kalau teman kita sedang berbicara, teman kita sedang curhat, ya kita harus mendengarkan dengan baik ya Bu ya. Iya siap Bu Novi. Ya. Mendengarkan dengan aktif, kemudian menanyakan pertanyaan berbobot. Lanjut ya Bu, pertanyaan kedua dari saya. Kira-kira kompetensi apa sih yang akan Ibu kembangkan secara spesifik tentang observasi yang coaching yang akan dilakukan ini? Baiklah Ibu Rika, kompetensi spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan membuat pertanyaan yang berbobot
untuk Bu Novi nanti. Nah, gitu ya, menanyakan aktif yang pertama, kemudian pertanyaan berbobot ya Bu Dikaya. Lanjut ya Bu, pertanyaan terakhir nih. Indikator mana yang diinginkan Bu Dika dalam proses coaching kali ini? Kalau saya ingin coach saya ini menemukan jawaban atas permasalahannya, atau dia akan menjelaskan atas permasalahannya ini. Jadi nanti Bu, saya akan berusaha dia memancing dengan pertanyaan berbobot. Kemudian nanti saya akan melakukan pembicaraan kepada Ibu Novi terkait tujuannya itu apa dia melakukan pembicaraan diskusi sama saya hari ini. Kemudian langkah-langkahnya akan saya tanyakan, apakah tujuannya hari ini apa, kemudian rencana aksinya bagaimana, kemudian dia nanti akan dibantu oleh siapa, dan komitmen dia nanti ke depannya itu apa, seperti itu atas solusi yang sudah dia berikan nanti, Bu. Baik sekali ya Bu Dika ya. Jadi semoga nantinya akan ada solusi yang baik untuk Bu Novinya. Kemudian di sini juga kita kan bukan menggurui, tetapi kita mencari solusi teman itu dengan cara dia sendiri. Begitu ya Bu Dika ya? Ya, tepat sekali Bu Rike. Saya akan berusaha menggunakan alur tirta dan melaksanakannya dengan maksimal dan sebaik mungkin untuk Bu Novi. Oke, baiklah Bu Dika. Semoga nanti coaching kita kali ini akan berhasil. Saya tunggu kabarnya dari Bu Dika. Selamat siang Bu Dika. Saya ke kelas dulu ya Bu Dika ya. Iya, terima Oke. kasih Bu Rike. Assalamualaikum Bu Dika. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Novi. Waalaikumsalam Bu Dika. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sedikit jadi enak badan ini. Iya, tadi Bu Novi WA saya ya mau ngajak ngobrol ya hari ini. Iya betul banget Bu Dika. Baik, kita ngobrol tidak terlalu lama mungkin ya, 10 sampai 15 menit aja. Ngomong-ngomong nih, apa yang mau Ibu bicarakan hari ini? Yang saya bicarakan Bu Dika, saya tadi dipanggil kepala sekolah karena rapor pendidikan saya itu merah Bu Dika. Makanya saya PA Bu Dika mau cerita. Oke, sebelum kita bicara lebih lanjut, tujuan Ibu apa percakapan yang akan didapat untuk hari ini? Tujuan saya yaitu ya bagaimana cara agar rapor pendidikan saya itu warna hijau itu Bu Dika. Makanya tujuan saya untuk bertemu dengan Bu Dika ingin menceritakan bagaimana itu Bu Dika. Oke Ibu, berarti apa yang bisa Ibu lakukan nih supaya raport ANBK anak-anak Ibu bisa berubah menjadi hijau? Dengan cara ya, saya mendidik anak dengan membanyak soal-soal literasi dan numerasi itu Bu Dika. Jadi siswa akan saya bimbing untuk mempelajari soal-soal literasi dan numerasi itu Bu Dika. Sebenarnya terkendalanya di mana sih Bu itu? Kenapa bisa nilai raport ANBK-nya jadi merah? Karena kalau untuk siswa, karena itu soal kebanyakan bercerita yang literasi, maka siswa itu malas sekali untuk membaca. Kemudian untuk mencerna soal-soal cerita itu mereka sangat malas. Kemudian untuk yang literasi juga Bu Dika, mereka itu malas untuk menghitung. Maka kenapa rapor pendidikan saya jadi warna merah? Yaitu karena siswa memang masih kurang awam tentang adanya literasi dan numerasi. Oke, jadi permasalahannya itu karena anak-anak ini kurang antusias dalam literasi dan numerasi ya Bu Novi ya? Iya betul Bu Dika. Oke nih Bu, dari menurut Ibu nih, murid-murid Ibu itu kalau dilihat skalanya, motivasinya, antusiasnya itu ada di skala berapa Ibu? Dari skala 1 sampai 10 itu murid-murid Ibu ada di skala berapa? Kalau yang karena kemarin di sekolah kami turun, itu mereka pada skala sangat kurang tuh
saya dengan rekan sejawat saya sesama kelas 5 itu bagaimana caranya agar skala nilai anak-anak ini menjadi bisa prioritas yang besar gitu. Apakah ada kemungkinan nih Bu Novi murid-murid Ibu berada di skala 10? Kemungkinan ada Bu Ika, yaitu dengan cara memang guru harus berperan aktif dalam membimbing anak itu dalam literasi dan numerasi. Dan saya yakin dengan adanya bantuan rekan sejawat sesama kelas 5, saya yakin siswa-siswa itu mampu untuk mencerna tentang soal-soal literasi dan numerasi itu. Oh iya, bagus sekali tuh Ibu. Menurut Ibu nih, apa yang bisa Ibu lakukan nih buat murid-murid Ibu itu menjadi antusias, termotivasi untuk belajar, mengetahui apa itu numerasi dan literasi ya Bu Novi? Jadi memang siswa saya kumpulkan di aula. Kemudian di aula itu saya kasih pembelajaran tentang link yang untuk membuka adanya literasi dan numerasi. Dari situ siswa akan dipraktekkan dengan membawa HP satu persatu, kemudian siswa satu persatu maju satu persatu dengan memerseskan laptop itu Ibu Ika. Wah, ide bagus itu Bu Novi, bagus sekali. Kira-kira pada pelaksanaannya nanti ada nggak yang bisa bantu Bu Novi dalam kegiatan tersebut? Jadi saya memang dalam kegiatan NBK ini saya tak lepas dari TU dan operator, karena memang siswa yang keluar untuk data NBK itu adalah dari operator. Maka saya memberdayakan operator dan TU itu. Menurut Bu Novi itu apa sih ukuran keberhasilan untuk anak didik Bu Novi? Ya ini, jadi memang siswa setelah mengerjakan soal literasi dan numerasi itu terlihat mereka memeriksa di situ ada jawaban yang benar atau salah. Jadi siswa untuk memeriksa jawaban yang benar berapa dan salah berapa. Jadi dari situ siswa dapat mengetahui berapa kemampuan si A tentang literasi, kemudian yang si B tentang numerasinya seberapa begitu. Baik Ibu, menurut Ibu apakah ada kendala dari rencana aksi yang akan Ibu terapkan ini? Mereka siswa-siswa itu saya mempunyai kendala karena memang tidak semua siswa yang berpilih NBK itu ada siswa-siswa yang mempunyai laptop semua. Jadi siswa itu masih banyak yang kurang memahami memasukkan laptop, apalagi dalam pengetikan huruf besar, huruf kecil, dan untuk tanggal lahir mereka pun kadang mereka itu tidak tahu bagaimana cara mengisinya seperti itu. Seperti itu Ibu ya. Menurut Ibu perlu waktu berapa lama untuk mempersiapkan hal-hal tersebut? Dan solusinya apa untuk kendalanya itu? Jadi untuk agar siswa memang lebih paham dalam menguruskan laptop itu cukup lama ya Ibu, karena memang mereka masih sangat awam dengan pengetikan itu. Ada sekitar 2 minggu itu untuk melatih siswa dalam proses pengetikan nama, tanggal lahir, dan huruf besar dan huruf kecil itu. Ya Bu, adakah seseorang nanti yang akan membantu Ibu dalam pelaksanaannya? Ada, yaitu dibantu oleh rekan-rekan yang memang mempunyai keahlian IT. Jadi mereka teman-teman tersebut membantu kami dalam membimbing anak-anak dalam menghasilkan laptop. Oh baik, kira-kira kapan nih Bu mau pelaksanaannya? Rencananya dilaksanakan minggu depan itu Ibu Dika baru pelaksanaan kegiatan ini. Baik Ibu, sekarang kita review ya Ibu ya hasil diskusi kita hari ini. Apa yang Ibu dapatkan nih dalam sesi pembicaraan diskusi hari ini? Dalam diskusi saat ini saya sedikit plong ya dengan bisa berdiskusi, bisa berdialog. Jadi apa permasalahan yang saya hadapi tentang kualitas sekolah, tentang rapor pendidikan saya, jadi bisa ada solusi buat saya.
Wah, alhamdulillah keren Ibu. Kalau gitu nanti kita ketemu lagi ya minggu depan Bu. Oke. Saya pengen denger nih cerita tentang keseruan belajar Bu Novi tentang ANBK ini Bu. Oke Bu Dika, pokoknya nanti apapun yang terjadi dengan sekolah saya tentang rapor pendidikan saya pasti akan menghubungi Bu Dika. Ya, sekarang sebelum kita akhiri perbincangan hari ini, setelah melakukan rencana aksi tadi, komitmen Ibu nanti ke depannya ini bagaimana? Nah, saya mempunyai komitmen itu agar siswa mempunyai kemampuan dalam literasi dan numerasi, sehingga rapor pendidikan sekolah saya mempunyai rapor yang berwarna hijau, dan untuk kualitas pendidikan anak-anak siswa saya itu dapat mengetahui tentang pembelajaran literasi dan numerasi. Oke, semangat ya Bu Novi. Sampai jumpa minggu depan. Oke. Assalamualaikum Bu Novi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Dika, Bu Novi. Waalaikumsalam Bu Rike. Apa kabar Bu Novi? Alhamdulillah sehat. Oke, tapi agak-agak suaranya agak serak ya. Betul Rika. Karena Situasi hujan sih Bu Iya, Rika. hujan panas, Iya. hujan panas ya. Saya di sini mau mendengar dan berbincang sama Bu Dika ya Bu Novia. Baik Bu Rika. Oke, Bu Dika tadi sudah melaksanakan coaching ya Bu Dika ya. Iya Bu, tadi saya sudah melaksanakan coaching dengan Bu Novi ya Bu Novi ya. Benar Bu Rika. Kayaknya seru ya tentang bahas tentang ANBK ya. Iya. Ya, ini lagi kelas 5. Kelas 5 ya Bu Novi ya? Betul. Ya, kelas 5 yang dititik beratkan di ANBK memang ya. Oke, saya langsung ngobrol sama Bu Dika ya. Oke. Sebelum ditutup nih Bu Dika, saya memiliki pertanyaan ya. Apa saja sih yang sudah Ibu lakukan saat coaching terkait indikator tercapaian yang diinginkan Bu Dika? Di coaching ini tadi saya sudah melakukan alur tirta, yaitu pertama saya menanyakan tujuannya apa nih kira-kira Bu Novi yang akan dicapai dalam percakapan ini. Kemudian saya identifikasi permasalahan yang Bu Novi hadapi. Ternyata rapotnya merah Ibu di literasi dan di numerasinya. Kemudian saya tanyakan rencana yang akan dilakukan Bu Novi ini apa untuk membuat rapotnya menjadi hijau. Kemudian saya menanyakan komitmennya Bu Novi ke depannya setelah raportnya sudah hijau, apa yang akan dilakukan oleh Bu Novi. Sehingga menggunakan alur tersebut tadi yang saya sebutkan tadi Ibu, bisa menggali koci, sehingga koci di sini Bu Novi menceritakan masalahnya, kemudian dia menyelesaikan masalah dengan solusi-solusinya sendiri itu Ibu Rike. Oke Bu Dika, jadi menurut saya tadi proses coaching Bu Dika dan Bu Novi tadi sudah berjalan dengan baik ya. Alurnya pun kalau saya dengar tadi sudah sesuai dengan alur tirta. Kemudian tadi Bu Dika sudah menggali potensi dengan memberikan pertanyaan berbobot, sehingga Bu Novi menemukan solusi atas permasalahannya. Dan saat coaching juga sudah selesai dengan prinsip coaching. Jadi dia punya keterikatan gitu ya Bu Dika ya. Nah, pertanyaan terakhir saya ini, kompetensi apa lagi yang akan Bu Dika kembangkan setelah proses coaching yang baru Ibu lakukan? Saya akan lebih memahami proses alur tirta ini Bu Rike, sehingga saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Kemudian saya juga akan merefleksi diri. Kemudian saya akan mencari referensi dari contoh-contoh penggunaan alur tirta supaya pelaksanaan coaching saya ke depannya bisa maksimal dan bisa lebih baik lagi dari hari ini Bu Rike. Oke, gitu ya Bu Dika ya.
Nah, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi ya. Sebelum saya akhiri pengamatan saya hari ini, saya bangga sama Bu Dika dan Bu Novi, ya itulah guna teman untuk saling sharingnya. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Rike atas waktunya ini. Oke, saya akan kembali bertugas di kelas. Ya. Selamat siang. Selamat siang Ibu Rike.